Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswa saya dari kelas konten marketing. Ada siapa di sini? Ada Salma, Bu. Salma, oke. Iya. Silahkan sapa Soulmate dulu, Salma. Halo Soulmate, good day mate. Oke. Gitu ya, Bu. Iya, apa kabar Salma? Alhamdulillah, Bu, kabar saya baik. Kabar Oke. Ibu gimana nih? Sama, alhamdulillah saya juga sehat. Nah, Salma, kita di kelas konten marketing ini kita mau bahas tentang apa nih di podcast kali ini? Mau bahas yang sempat viral sih, Bu. Jadi kita mau bahas mengenai doom spending nih, Bu. Doom spending. Doom spending ya. Apa itu doom spending? Jadi singkatnya doom spending itu di mana kondisi seseorang sedang mengalami stres ataupun dia memiliki tekanan dan dia tuh masa depannya tuh nggak ada gambaran gitu, Bu. Nah, di posisi tersebut orang itu mengatasinya dengan cara berbelanja yang secara impulsif gitu, Bu. Oh, impulsif. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir yang dia beli itu nggak penting loh, Bu. Jadi kayak apa ya? Kayak cuman kesenangan dia pada saat itu aja dan akhirnya ketika dia sudah berbelanja yang dia pengen gitu yang nggak penting itu, akhirnya dia tuh menyesal gitu, Bu. Kenapa sih saya beli itu gitu? Oke. Jadi belanja secara impulsif hanya untuk apa ya? Kayak meluapkan emosi gitu ya. Biar moodnya naik. Iya, biar moodnya bisa lebih happy, biar lebih senang. Terus kemudian mengalihkan perasaan yang mungkin tadi lagi nggak enak dengan cara berbelanja gitu ya. Tapi kemudian setelah belanja malah nyesel. Iya, nyesel. Waduh, jadi sedihnya 2 kali dong ya, double dong ya. Iya, double, Bu. Oke, kemudian apalagi yang menarik dari doom spending ini? Tapi sebenarnya saya mau tanya, doom spending ini apakah terjadi di kalian aja, di Gen Z aja atau gimana? Katanya sih selain Gen Z juga ada milenial nih, Bu. Milenial saya juga, saya dong ya. Iya, Bu. Saya Ibu pernah ngalamin gak sih, Bu, kayak gitu? Kalau misalnya membuat perasaan lebih baik sih pernah sih kayaknya ya. Tapi saya baru tahu ternyata itu istilahnya doom spending ya. Oh, oke. Pernah sih kadang kayak misalnya lagi ngerasa bad mood gitu ya. Lagi ngerasa nggak enak. Terus kemudian apa ya, salah satunya mungkin yang bisa bikin happy, yang bisa bikin senang. Oh, ternyata kayak scrolling gitu ya. Betul. Scrolling e-commerce. Ujung-ujungnya belanja gitu ya. Padahal mungkin yang dibelanjakan itu sesuatu yang mungkin nggak terlalu butuh ya, tapi betul, karena tadi demi ngerasa seneng, demi ngerasa biar perasaannya lebih baik, akhirnya belanja. Padahal sebenarnya nggak dibutuhkan. Oke. Kemudian apalagi yang menarik dari doom spending ini? Jadi selanjutnya mungkin kita bahas faktornya kali ya, Bu. Kenapa sih orang itu bisa mengalami doom spending itu? Jadi yang pertama ini sih, Bu, karena kan kita hidupnya berdampingan dengan teknologi, kemudian juga sosial media kan ya, Bu. Iya, betul. Saya sendiri nggak bisa lepas nih, Bu, dari sosial media termasuk TikTok dan Instagram. Nah, di sana tuh tempatnya orang-orang untuk sharing apa yang dia miliki, apa yang dia punya, kemudian mungkin kesuksesan dia, tentang pekerjaan dia. Nah, di sana orang tuh apa ya, kayak mungkin cemas ya, Bu, stres, dia sukses nih, dia punya ini, punya itu, kayak gitu, Bu. Iya, kayak ini istilahnya tuh kayak rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya ngelihat kesuksesan orang, ngelihat orang punya sesuatu yang mungkin lebih bagus, terus kayak muncul kekhawatiran, kecemasan gitu ya. Terlihat ketinggalan dan seterusnya. Oke, terus apa lagi faktornya? Ya, selain tadi yang sosial media, pengaruh sosial media yaitu kemudahan akses dalam berbelanja online, Bu. Kan e-commerce banyak banget, betul. Ada Shopee, TikTok Shop, Tokped dan masih banyak lagi. Nah, di sana kan yang tadi Ibu bilang tuh kalau lagi kayak gitu tinggal scroll beli tahu-tahu paket udah 10 di rumah. Padahal itu gak butuh juga kan, kita kayak buat happy aja gitu, Bu. Iya, betul. E-commerce sekarang berkembang sangat pesat gitu ya. Betul. Dan sangat memudahkan kita itu untuk bisa mendapatkan barang apa aja yang kita pengen. Betul. Kita tinggal ketik aja keyword gitu ya, tinggal search aja, kemudian nanti langsung muncul beberapa pilihan sekaligus yang kita bisa lihat dan cek satu persatu, kemudian bisa kita masukin ke keranjang gitu ya. Kemudian tiba-tiba keranjangnya udah penuh aja. Aduh, parah banget sih itu, Bu. Apalagi sekarang selain kemudahan berbelanja online-nya, nah metode pembayaran juga mudah. 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 Bisa e-wallet dan e-banking mungkin. Terus ada juga kan, Bu, kalau di Shopee tuh
Shopee Pay Later ataupun Iya. yang lebih parahnya lagi orang ada yang sampai pinjol kan buat kesenangan dia. Nah, akhirnya setelah pinjol Iya, happy tuh ada barang yang dia suka. Iya, tapi terus susah Iya, kan bayarnya susah. gimana? Ya, Susah metode lagi. pembayaran saya setuju sih. Karena kalau misalnya kita belanja di Shopee itu mereka menawarkan alternatif yang juga lumayan banyak ya. Betul, Bu. Mulai dari bisa transfer bank, kemudian pakai ya segala macam metode sampai tadi ya, sampai ada pay later itu yang Iya. menurut saya lumayan berbahaya tuh. Kalau misalnya kita memang tidak punya tabungan, sebaiknya memang kita tidak pakai itu Iya, gitu ya. betul sekali, Bu. Karena akan menyusahkan di kedepannya. Oke, terus apalagi tadi sudah 3 ya faktornya. Apalagi kira-kira Kayaknya Salma? kalau dari saya cukup sih Bu 3 aja. Mungkin sekarang kita lanjut ke Oke. cara mengatasinya dari doom spending itu. Ya, itu penting banget ya. Jadi soulmate di kesempatan kali ini tidak hanya bicara sekedar apa itu doom spending, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan doom spending itu terjadi gitu ya, tapi juga harus ada tips ya. Iya, betul. Tips and trick bagaimana cara mengatasi tadi ya perilaku doom spending itu. Apa aja Salma? Yang pertama itu kita harus aware dulu Bu, Oke. bahwa perilaku tersebut tuh tidak dibenarkan, maksudnya ya Bukan merupakan sesuatu yang baik gitu iya, ya betul, untuk Bu. dilakukan. Itu kan nanti akhirnya dia menyesal juga Iya, ya Bu. betul, Yang betul. pertama setelah kita aware mungkin ketika itu kan yang pertama aware ya Bu. Yang kedua itu mungkin ketika kita merasa stres dan tekanan dan lain-lainnya, lebih baik kita posisi itu tuh di apa ya? Aktivitas yang lebih positif, mungkin Iya. kita olahraga Iya, ataupun betul. ikut seminar ataupun kita bisa apa ya ikutan workshop kayak bikin cake decor mungkin ataupun make up class dan lain-lain. Atau lebih ke beribadah. Iya betul tuh Bu. Itu juga salah satu ya. Mengalihkannya ke sesuatu yang lebih positif. Jangan salah. Nanti oh iya saya mengalihkannya ke sesuatu yang lebih positif. Saya pengen olahraga, malah belanja lagi, beli sepatu lari Iya, gitu-gitu kan, malah bahaya juga gitu ya. Jadi saya sependapat bahwa memang kalau kita ngerasa kita punya perilaku yang seperti itu ya, dalam hal misalnya mengalihkan rasa stres kita, rasa cemas kita malah justru ke berbelanja, mungkin kita bisa mengalihkannya ke hal-hal yang mungkin lebih positif dan lebih bermanfaat ya. Iya, betul sekali, Lebih Bu. bermanfaat buat kita. Terus apalagi kira-kira tips? Terus kalaupun opsi terakhir nih Bu, kita udah coba buat ikutan hal-hal yang positif atau kegiatan positif lainnya, mungkin kita bisa apa ya? Tetap nih pengen belanja, mungkin kita bisa beli saham atau invest ke yang lain atau misalnya perhiasan nih Bu, kan iya, perhiasan boleh, juga boleh. enak dilihat, cantik gitu. Mungkin kita bisa beli buat perhiasan. Terus nanti juga kan itu kepakai buat jangka panjang ya Bu. Iya, Kita bisa jual lagi kayak gitu sih Iya, Bu. ya menarik tipsnya. Jadi kalaupun memang pengen belanja, mungkin belanja ke hal-hal yang bisa bermanfaat secara jangka panjang Iya, betul, gitu Bu. ya. Oke, good Salma. Apalagi Salma? Kayaknya udah sih Bu. Udah ya. Iya. Lumayan sih tipsnya menurut saya menarik gitu ya, dan mungkin bisa dipraktekkan bagi teman-teman yang mungkin ngerasa punya perilaku doom spending Iya, doom ini ya. spending. Karena memang tidak bisa dibiarkan ya, tidak Betul, bisa Bu. dibiarkan kalau misalnya diikutin terus nih perilaku doom spending ini, ujung-ujungnya nanti akan merugikan si orang yang Orang bersangkutan tersebut, iya, itu gitu ya. betul. Jadi harus pintar-pintar juga mengelola emosi, kemudian mengelola dan mengalihkan ke hal-hal yang mungkin sifatnya Iya, lebih betul, Bu. positif dan lebih bermanfaat gitu ya. Oke, good. Ada lagi Salma yang mau disampaikan yang berkaitan dengan doom spending? Kayaknya ada sih Bu. Jadi Oke. sebenarnya itu doom spending tuh mirip-mirip kayak self reward sih Bu. Oh, Iya nggak sih Bu? mungkin si orangnya ngerasanya self Iya, reward tapi ya. ujung-ujungnya malah merugikan dia sendiri. Iya. Kayak Oke, gitu oke. sih Bu. Iya. Dan kalau misalnya self reward itu kan mungkin ini ya kita bisa identify perbedaannya. Kalau self reward mungkin memang dia sudah punya achievement tertentu, kemudian dia menghadiahi dirinya sendiri iya. gitu ya. Tapi kalau doom spending tadi, kalau yang saya bisa tarik adalah bahwa ini orang lagi dalam kondisi atau posisi yang moodnya lagi nggak Iya, enak, betul, Bu. kemudian mengalihkannya ke berbelanja Iya, gitu ya. Jadi berbelanja. mungkin agak sedikit berbeda ya Iya. dengan self reward tadi. Oke, good. Terima kasih ya Salma untuk Iya, Bu. sharing-sharingnya pada Sama-sama. kesempatan hari ini. Saya mungkin soulmate ada yang pernah dengar istilah doom spending atau mungkin ada yang baru pertama kali juga gitu ya dengar istilah doom spending ini. Iya. Jangan sampai kalian terjebak menjadi orang-orang yang doom spending Iya, kalau betul begitu. sekali. Oke, terima kasih ya Salma. Iya, Bu. Sampai jumpa teman-teman semuanya, soulmate semuanya di kesempatan podcast yang berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye.